Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi manajemen operasi yang berkaitan dengan forecasting. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Tafdil atas kesempatannya. Apa sih peramalan atau forecasting itu? Peramalan atau forecasting adalah sebuah seni atau ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang dengan model matematika. Peramalan horizon waktu terbagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, peramalan kisaran panjang. Peramalan jangka pendek, rentang waktunya itu 1 tahun kurang dari 3 bulan, digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, tingkat tenaga kerja, penugasan pekerjaan, dan tingkat produksi. Yang kedua yaitu ada peramalan jangka menengah, rentang waktunya 3 bulan sampai 3 tahun, digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, penganggaran kas, analisis berbagai cara operasi. Dan yang terakhir yaitu ada peramalan kisaran panjang, rentang waktu mulai dari 3 tahun atau lebih, digunakan dalam perencanaan produk baru, pengeluaran modal, R&D, lokasi atau perluasan wilayah. Selanjutnya ada short term versus longer term forecasting. Perakiraan jangka menengah atau panjang menangani masalah yang lebih komprehensif dan mendukung keputusan manajemen mengenai perencanaan dan produk pabrik dan proses. Sedangkan perakiraan jangka pendek menggunakan metodologi yang berbeda dari peramalan jangka panjang. Biasanya cenderung lebih akurat daripada perakiraan jangka panjang. Tipe peramalan ada 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Peramalan ekonomi atau economic forecast menangani siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar, dan mulai pembangunan perumahan. Yang kedua yaitu peramalan teknologi, technological forecast, berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi, di mana dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik yang memerlukan pabrik dan perlengkapan baru. Dan yang ketiga yaitu ada peramalan permintaan atau demand forecasting, proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya ada 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan. Kedua, memilih barang yang akan diramalkan. 3, menentukan horizon waktu dari peramalan. 4, memilih model peramalan. 5, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh itu memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Pendekatan peramalan ada 2, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif atau quantitative forecast menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data historis atau variabel asosiatif untuk menambahkan permintaan. Sedangkan peramalan kualitatif atau qualitative forecast menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Ikhtisar metode kualitatif. Yang pertama yaitu ada opini dari Dewan Eksekutif atau Journey of Executive Opinion. Sebuah teknik peramalan yang menggunakan opini sekelompok kecil dari para manajer tingkat tinggi untuk membentuk sekumpulan estimasi permintaan, menggabungkan pengalaman manajerial dengan metode statis dan relatif cepat. Yang kedua yaitu metode Delphi atau Delphi Method, sebuah teknik peramalan yang menggunakan sekelompok proses yang memperbolehkan para ahli untuk membuat peramalan. Ada 3 jenis partisipasi dalam metode Delphi. Pengambilan keputusan, staf-staf, dan responden, di mana pengambilan keputusan terdiri dari sekelompok 5-10 ahli yang akan membuat peramalan yang sebenarnya. Staf-staf membantu pengambilan keputusan dengan menyiapkan, mendistribusikan, mengumpulkan, dan meringkas serangkaian kuesioner dan hasil survei. Responden adalah sekelompok orang sering
berada di tempat yang berbeda yang penilaiannya dihargai. Yang ketiga yaitu ada gabungan karyawan bagian penjualan atau sales forecast composite. Teknik peramalan berdasarkan pada estimasi wiraniaga atau tenaga penjualan terhadap penjualan yang diharapkan. Gabungan di tingkat kabupaten dan nasional. Tenaga penjualan tahu keinginan pelanggan dan cenderung terlalu optimis. Yang keempat yaitu ada survei pasar atau market survey, metode peramalan yang meminta input dari para pelanggan potensial yang memperhatikan rencana pembelian di masa datang. Apa yang dikatakan pelanggan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan seringkali berbeda dan terkadang sulit untuk dijawab. Selanjutnya ada quantitative forecasting. Quantitative forecasting itu ada dua, yaitu time series model dan associative model. Time series model itu ada naive approach, moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Sedangkan associative model itu ada linear regression. What is a time series? Apa sih time series itu? Time series adalah kumpulan data numerik yang berjarak sama, diperoleh dengan mengamati variabel respon pada periode waktu yang teratur. Perkiraan hanya berdasarkan nilai masa lalu. Asumsinya bahwa faktor-faktor mempengaruhi masa lalu dan masa kini akan terus berpengaruh di masa depan. Selanjutnya yaitu ada 4 komponen dari time series forecasting. Yang pertama yaitu ada kecenderungan atau tren. Pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Perubahan pendapatan, distribusi umur, atau pandangan budaya yang mempertanggungjawabkan pergerakan dalam kecenderungan. Yang kedua yaitu ada musiman. Pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode, hari, minggu, bulan, atau kuartal. Yang ketiga itu ada siklus, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun, biasanya diikat ke dalam siklus bisnis dan sangat penting dalam analisis bisnis dalam jangka pendek dan perencanaan. Yang keempat yaitu ada variasi secara acak atau blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Berikut ada pendekatan awam, sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Berikut adalah gambar kurva permintaan selama lebih dari 4 tahun dengan kecenderungan pertumbuhan dan indeks musiman. Pendekatan awam yaitu asumsikan permintaan pada periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Misalnya, jika penjualan bulan Mei adalah 48, maka penjualan bulan Juni akan menjadi 48. Dan terkadang hemat biaya dan efisien. Peramalan pergerakan rata-rata atau rata-rata moving average. Metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini N terhadap data untuk meramal periode berikutnya. Digunakan jika sedikit atau tidak ada tren. Rumusnya itu sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah periode dalam pergerakan rata-rata. Contoh dari pergerakan rata-rata. Raina Garden Supply ingin peramalan pergerakan rata-rata 3 bulanan, meliputi peramalan untuk Januari berikutnya untuk penjualan gudang. Pendekatan yaitu penjualan gudang, penyimpanan ditunjukkan dalam kolom tengah dari tabel selanjutnya. Pergerakan rata-rata 3 bulan nampak pada sebelah kanan. Berikut adalah pergerakan rata-rata dari Raina Garden Supply. Solusinya yaitu peramalan untuk Desember adalah 22/3. Untuk memproyeksikan permintaan untuk gudang dalam Januari mendatang, kita menjumlahkan penjualan bulan Oktober, November, dan Desember, dan dibagi 3. Peramalan bulan Januarinya yaitu 18 ditambah 16 ditambah 14 dibagi 3, yaitu 16. Bahwasannya itu manajemen sekarang memiliki peramalan yang penjualan rata-rata untuk 3 bulan yang lalu.
Selanjutnya ada pergerakan rata-rata timbang, membuat teknik peramalan menjadi lebih responsif pada perubahan karena periode yang lebih baru akan lebih banyak tertimbang. Memutuskan berat mana yang akan digunakan memerlukan beberapa pengalaman. Digunakan saat tren hadir, data lama biasanya kurang penting. Bobot berdasarkan intuisi, sering berada di antara 0 dan 1. Misalnya, jika bulan atau periode terakhir bobotnya terlalu berlebih, ramalan akan mencerminkan perubahan yang tidak bisa dalam permintaan atau pola penjualan yang terlalu cepat. Rumus pergerakan rata-rata tertimbang yaitu sigma bobot untuk periode N dikali permintaan dalam periode N dibagi sigma bobot. Contoh dari pergerakan rata-rata tertimbang. Misalnya, Raina Garden Supply ingin meramalkan penjualan gudang penyimpanan dengan menimbang 3 bulan sebelumnya. Dengan lebih banyak berat diberikan pada data baru untuk membuatnya lebih signifikan. Pendekatannya yaitu tugaskan lebih banyak berat pada data baru, seperti gambar berikut. Berikut adalah hasil peramalan rata-rata tertimbang dari Raina Supply Garden. Wawasannya yaitu dalam situasi peramalan tertentu akan dapat dilihat bahwa bulan lalu lebih banyak tertimbang memberikan lebih banyak proyeksi secara akurat. Kesimpulannya, baik pergerakan rata-rata yang sederhana atau tertimbang, keduanya efektif dalam melancarkan fluktuasi secara tiba-tiba dalam pola permintaan untuk menyediakan estimasi yang stabil. Tapi pergerakan rata-rata menyajikan 3 permasalahan. Yang pertama yaitu meningkatkan ukuran N atau jumlah periode yang dirata-rata yang melancarkan fluktuasi dengan lebih baik tetapi membuat metode ini kurang sensitif pada perubahan data. Kedua, pergerakan rata-rata tidak dapat menangkap tren dengan sangat bagus karena dalam rata-rata mereka akan selalu berada di dalam level sebelumnya dan tidak akan memprediksi perubahan pada level yang lebih tinggi atau lebih rendah serta meninggalkan nilai aktual. Ketiga itu pergerakan rata-rata memerlukan catatan dan data masa sebelumnya yang ekstensif. Berikut adalah kurva permintaan aktual versus metode pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata bobot untuk Raina Garden Supply dari soal sebelumnya. Selanjutnya ada penghalusan eksponensial. Penghalusan eksponensial atau exponential smoothing adalah metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang. Bobot menurun secara eksponensial. Data terbaru terbobot paling banyak, melibatkan sangat sedikit catatan data masa lalu dan cukup mudah untuk digunakan. Peramalan baru sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah alfa permintaan aktual periode sebelumnya dikurangi peramalan periode sebelumnya, di mana alfa adalah bobot atau penghalusan konstanta smoothing konstanta dipilih secara subjektif dan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Berikut adalah rumusnya. Contoh, pada Januari, dealer mobil memprediksi permintaan Februari untuk 142 Ford Mustang. Permintaan aktual pada Februari adalah 153 mobil. Dengan menggunakan penghalusan konstan yang dipilih oleh manajemen dengan alfa 0,20, maka dealer ingin meramalkan permintaan pada Maret dengan menggunakan model penghalusan eksponensial. Pendekatannya itu model penghalusan eksponensial dalam persamaan slide sebelumnya dapat diterapkan. Solusinya yaitu mensubstitusikan data sampel ke dalam formula. Kita akan memperoleh peramalan baru untuk permintaan pada Maret, yaitu 142 ditambah 0,2 dikali 153 minus 142 dengan hasilnya 144,2. Oleh karena itu, peramalan pada Maret untuk Ford Mustang dibulatkan menjadi 144. Wawasan menggunakan hanya 2 buah data, maka peramalan dan permintaan aktual ditambah penghalusan konstan kita mengembangkan peramalan 144 untuk Maret. Selanjutnya yaitu exponential smoothing example. Selama 8 kuartal terakhir, pelabuhan Baltimore
telah menurunkan sejumlah besar biji-bijian dengan alfa 0,10. Perkiraan aktual pertama adalah 175. Tentukan ramalan kuartal ke-9-nya. Berikut adalah pembahasannya dan kuartal ke-9-nya yaitu 178,58. Selanjutnya ada mengukur kesalahan peramalan. Keakuratan beberapa model peramalan seperti pergerakan rata-rata, penghalusan eksponensial, dan lain-lain dapat ditentukan dengan membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai aktual atau yang diamati. Jika Ft menunjukkan peramalan dalam periode T dan At menandakan peramalan aktual dalam periode T, kesalahan peramalan atau deviasi didefinisikan sebagai berikut. Kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan. Terdapat 3 pengukuran terhadap keakuratan peramalan. Yang pertama yaitu ada deviasi rata yang absolut atau mean absolute deviation atau MAD. Digunakan untuk mengukur seberapa banyak peramalan yang meleset dari target. Kedua, ada kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Mean square error atau MSE. Rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai yang diperkirakan dan yang diamati. Dan yang ketiga yaitu ada kesalahan persentase rata-rata yang absolut atau mean absolute percent error atau MAPE, rata-rata perbedaan mutlak antara nilai yang diperkirakan dan nilai aktualnya. Yang pertama ada mean absolute deviation. Dua nilai alfa harus diperkirakan, ada yang bernilai 0,10 dan 0,5. Pendekatannya, bandingkan data aktual dengan data yang diramalkan, menggunakan masing-masing dari dua nilai alfa dan kemudian temukan deviasi absolutnya dan MADS-nya. Berdasarkan perbandingan dua MADS di samping, konstanta pemulusan dengan alfa 0,1 lebih disukai daripada alfa 0,50 karena MAD-nya lebih kecil. MSE yang lebih rendah lebih baik karena kita ingin meminimalkan nilai MSE. Untuk MAPE mengungkapkan kesalahan sebagian persen dari nilai sebenarnya, tidak terdistorsi oleh satu nilai besar. Selanjutnya ada penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren. Teknik ini gagal merespon tren. Penghalusan eksponensial harus dimodifikasi ketika tren hadir. Untuk meningkatkan peramalan dapat diilustrasikan model penghalusan eksponensial yang lebih kompleks dan dapat menyesuaikan tren. Gagasannya adalah untuk menghitung rata-rata data penghalusan eksponensial dan menyesuaikan dengan ketertinggalan positif atau negatif dalam tren. Formula yang baru adalah peramalan meliputi kecenderungan atau rata-rata peramalan penghalusan eksponensial ditambah kecenderungan penghalusan eksponensial. Dengan penghalusan eksponensial yang disesuaikan dengan tren, estimasi baik untuk rata-rata maupun kecenderungan atau tren adalah dihaluskan. Prosedur ini mensyaratkan dua penghalusan konstanta, alfa untuk rata-rata dan beta untuk kecenderungan tren. Kemudian kita menghitung rata-rata dan kecenderungan tiap periode. Selanjutnya ada proyeksi tren atau kecenderungan. Proyeksi kecenderungan atau trend projection sebuah metode peramalan deret waktu yang mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis dan kemudian memproyeksikannya garis ke dalam peramalan pada masa mendatang. Para ahli statis yang telah mengembangkan persamaan yang dapat kita gunakan untuk menemukan nilai A dan B untuk garis regresi. Garis miring B ditemukan dengan rumus berikut. Langkah-langkah menghitung tren dengan metode kuadrat kecil yaitu menentukan data tahun ganjil atau genap. Bila jumlah data tahun tidak habis dibagi 2 yaitu ganjil, dipakai skala X sama dengan 1 tahun. Tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengah, misalnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu bila jumlah data tahun habis dibagi 2 yaitu genap, dipakai skala X sama dengan setengah tahun. Tahun dasar diletakkan pada pertengahan tahun, misalnya sebagai berikut. Diletakkan di antara 2009 dan 2010. Contoh analisis deret waktu. Soalnya berapa nilai penjualan untuk tahun 2011?
Yang pertama yaitu kita menentukan persamaan dari Y, di mana Y sama dengan A plus B kali X. Dan ketemu yaitu Y-nya 202,86 ditambah 13,21 X. Di mana nilai X tersebut adalah nilai dari 2011, kan 2010-nya itu 3, maka 2011-nya itu 4. Jadi nilai dari Y adalah 256. Berikut adalah gambar metode kuadrat kecil untuk menemukan garis lurus yang paling sesuai di mana matriks adalah lokasi dari 7 observasi aktual atau poin data. Selanjutnya ada variasi musiman dalam data. Variasi musiman atau seasonal variation dalam data adalah pergerakan secara teratur dalam rangkaian data atau data series yang terkait dengan kejadian yang berulang, misalnya cuaca atau hari libur. Terdapat langkah-langkah yang akan kita ikuti untuk perusahaan yang memiliki musim 1 bulan sebagai berikut. 1. Menemukan rata-rata permintaan historis tiap-tiap musim dengan menjumlahkan permintaan untuk bulan tersebut dalam masing-masing tahun dan membaginya dengan jumlah tahun dari data yang tersedia. Kedua, yaitu menghitung rata-rata permintaan selama sepanjang bulan dengan membagi rata-rata permintaan tahunan dengan jumlah musim. Ketiga, menghitung indeks musiman untuk tiap musim dengan membagi rata-rata permintaan historis bulan tersebut dengan rata-rata permintaan selama sepanjang bulan. Keempat, yaitu estimasi total permintaan tahunan berikutnya. Kelima, membagi estimasi total permintaan tahunan ini dengan jumlah musim, kemudian dikalikan dengan indeks musiman untuk tiap-tiap bulannya. Selanjutnya ada variasi siklus pada data. Siklus atau cycle seperti variasi musiman pada data tetapi terjadi setiap beberapa tahun, bukan minggu, bulan, atau kuartal. Peramalan variasi siklus dalam time series sulit dilakukan karena siklus mencakup berbagai faktor yang menyebabkan ekonomi berubah dari resesi ke ekspansi selama bertahun-tahun. Peramalan permintaan untuk produk individu juga dapat didorong oleh siklus hidup produk tahapan yang dilalui produk dari pengenalan hingga penurunan. Siklus hidup ada untuk hampir semua produk. Metode peramalan asosiatif, analisis regresi, dan korelasi. Metode peramalan asosiatif biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kualitas yang akan diprediksi. Model peramalan asosiatif kuantitatif yang sangat banyak digunakan adalah analisis regresi linear atau linear regression analysis, sebuah model matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen. Kita dapat menggunakan model matematika yang sama yang kita terapkan dalam metode kuadrat kecil dari proyeksi tren untuk melakukan analisis regresi linear. Standar kesalahan dari estimasi. Untuk mengukur keakuratan dari estimasi regresi, kita harus menghitung standar kesalahan dari estimasi atau standard error of the estimate. Perhitungan ini dinamakan dengan standar deviasi dari regresi. Koefisien korelasi untuk garis regresi. Koefisien terhadap korelasi atau coefficient of correlation, sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antara dua variabel, biasanya diidentifikasi sebagai R. Nilai koefisien korelasi berkisar di antara -1 hingga +1. Untuk menghitung R, kita menggunakan banyak data yang sama yang diperlukan sebelumnya untuk menghitung A dan B untuk garis regresi. Analisis regresi berganda. Regresi berganda atau multiple regression adalah perluasan praktis dari model regresi sederhana. Membangun model dengan beberapa variabel independen, bukan hanya satu variabel. Analisis regresi atau seperangkat prosedur statis untuk menemukan faktor nyata yang paling penting dapat mempengaruhi penjualan. Dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana rumus A sebagai berikut dan rumus B sebagai berikut. Contoh dari analisis regresi. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian peramalan.
Sinyal penelusuran atau tracking sinyal, ukuran bagaimana sebuah peramalan cukup baik memprediksi nilai aktual. Sinyal pelacakan positif menunjukkan permintaan lebih besar dari peramalan. Sinyal negatif berarti permintaan kurang dari peramalan. Sinyal pelacakan yang baik yaitu sinyal dengan kesalahan kumulatif yang rendah dan memiliki kesalahan positif yang sama banyaknya dengan kesalahan negatifnya. Berikut adalah rumus dari tracking sinyal. Bias atau peramalan yang secara konsisten lebih tinggi atau secara konsisten lebih rendah dari nilai aktual terhadap sebuah runtun atau deret waktu. Bias kerap terjadi jika variabel atau garis tren salah digunakan atau jika indeks musiman disalahgunakan. Penghalusan adaptif. Penghalusan adaptif atau adaptive smoothing pendekatan untuk peramalan penghalusan eksponensial di masa penghalusan konstan secara otomatis diubah untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi. Peramalan fokus atau focus forecasting, peramalan yang mencoba terhadap model komputer dan memilih salah satu yang terbaik untuk aplikasi khusus. Peramalan fokus didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama yaitu model peramalan yang canggih tidak selalu lebih baik daripada yang sederhana. Kedua, tidak terdapat teknik tunggal yang harus digunakan untuk seluruh produk atau jasa. Yang terakhir yaitu ada peramalan dalam sektor jasa, menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa. Teknik utama dalam sektor retail adalah menelusuri permintaan dan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang baik. Misalnya, barbershop mengharapkan banyak konsumen pada hari Jumat dan Sabtu. Sebagian besar dari barbershop tutup pada hari Minggu dan Senin, dan banyak membutuhkan tambahan karyawan pada hari Jumat dan Sabtu. Oleh karena itu, peramalan permintaan yang terperinci diperlukan. Sekian materi yang saya sampaikan tentang forecasting. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dari materi tersebut yaitu dari Heiser, Jay, dan Barry Reader 2011 Operation Management 12 Edition. Thank you.